Terus saya kasih kabar buruk ini kepada pembenci. Ingat kalian para pembenci, nggak usah macam-macam di Indonesia. Nggak usah kalian berani-berani persekusi kiai-kiai ulama pribumi. Saya peringatkan kalian, siapapun, nggak cuma kiai, nggak cuma ulama pribumi yang dipersekusi. Ketika kami melihat satu kali lagi para aktivis-aktivis pecinta tanah air, kalian persekusi, berarti kalian sudah ingin menunjukkan jati dirimu, dan siap-siaplah kamu akan ditembakkan oleh jati diri yang memiliki jati diri bangsa. Hati-hati kamu ya, ini sudah jelas, sudah gamblang. Ayo kita kawal bareng-bareng. Jangan ada persekusian yang selama ini kalian lakukan. Sudah cukup. Orang-orang pribumi, ulama-ulama pribumi, kiai-kiai pribumi diasuh-asuhke, dianjing-anjingkan, dibangsat-bangsatkan, ditendang-tendang, dipersekusi sama oknum-oknum imigran yang katanya ulama, yang ngakunya ahlul bait, yang ngakunya cucu nabi, tetapi perilakunya masya Allah udah dari dulu, sudah dari dulu itu. Bahkan kalau dulu guru besar kita Gus Dur itu pernah bilang, itu organisasi bajingan. Melihat ketuanya siapa, lihat imamnya siapa. Dan ini adalah orang-orang yang mungkar, selalu mungkar di negeri kita. Ini kelompok-kelompok ini sangat berbahaya ketika sudah suasananya politik. Nanti akan digunakan lagi, digaungkan lagi. Mereka mengatasnamakan kemuliaan sebagai zuriat, sebagai ahlul bait. Semar sudah dari dulu kita menyampaikan, ya Allah, ada kok Habib seperti itu. Ini merusak marwah para habaib yang lain yang alim. Itu fakta buktinya saudara. Kan banyak yang kena imbas. Guru besar kita Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya juga kena imbas. Habib-habib yang lain yang alim juga imbas. Kenapa? Gara-gara apa? Gara-gara perilaku kesombongan orang yang mengaku ahlul bait, orang yang mengaku cucu nabi, tetapi sombongnya kayak iblis, tidak mampu membuktikan secara ilmiah ia keturunan atau bukan. Memang sih, kalau seandainya siapa yang nggak mau ngikutin ketika ada umat muslim ini kan diajarkan untuk mencintai para habaib. Kita diajarkan, tetapi kecintaan kita terhadap habaib dimanfaatkan oleh oknum habib. Hanya demi apa? Demi suara. Hanya demi apa? Dijual kepada bohir. Kalian tahu tidak? Dulu saya sudah pernah bongkar. Kalian dikumpulin, ambil dari Jember sekian ratus orang, dari Surabaya sekian ribu orang, dari Kalimantan sekian ribu orang, dari Sumatera sekian ribu orang, dikumpulkan dari Madura sekian ribu orang. Kalian tahu nggak? Dijual masa itu kepada bohir, kumpul di Monas, demo. Kepentingan siapa? Membela satu orang. Bukan membela untuk bangsa negara, bukan. Bukan membela agama, bukan. Membela satu orang, membela kemuliaan satu orang yang tidak beradab. Fix atau tidak? Betul apa tidak yang saya sampaikan saudara? Masuk logika? Apakah saya berbicara ini hoax? Apakah orang-orang itu membuat stabilitas keamanan negara itu baik-baik saja? Tidak saudara. Bahkan hampir chaos negara ini. Saya masih simpan semua dalam memori. Karena saya adalah saksi sejarah di sini. Dari 2014 sampai detik ini saya memperjuangkan untuk menyuarakan, pribumi berani kamu melawan. Jangan pernah takut diintimidasi dengan tidak mendapatkan syafaat dari orang-orang suci itu yang mengaku suci. Kenapa? Saya pribadi sudah paham mereka adalah orang-orang yang sok suci. Menjual kemuliaan Allah, menjual sanad Rasulullah. Bayangkan saudara, supaya apa? Coba kalau dihilangkan dia sebagai keturunan Nabi. Coba dihilangkan gelar dia, kemuliaan dia sebagai zuriat, sebagai ahlul bait, mana ada yang ngikutin? Madura meluncur 2000 orang, Surabaya meluncur 1000 orang, Jember meluncur 1000 orang, Jombang meluncur 1000 orang, Mojokerto 1000 orang,
Sumatera berapa ribu orang, Kalimantan berapa ribu orang, kumpulkan masa itu di Monas, dijual kemana? Kepada Bohbir. Siapa yang kaya? Pemimpin demonya. Sana. Dulu saya sudah pernah bongkar semua itu. Kisru tidak? Kisru. Siapa yang tidak siap berjihad sama mereka? Karena mereka adalah penerusnya Nabi. Siaplah mau gak mau. Saya adalah cucu Nabi. Siapa yang gak percaya? Ketika ada panggilan jihad, datang. Betul apa tidak? Ketika disuruh untuk makar terhadap seorang pemimpin, makar terhadap negara, jalan tidak? Jalan. Tapi alhamdulillah saat ini sudah banyak generasi anak bangsa, sudah banyak umat muslim yang sudah melek akan permainan-permainan kotor yang menjual kemuliaan agama. Suatu kejahatan dikemas dengan jihad maka akan dianggap mulia. Sesuatu kemungkaran ketika dikemas dengan kata-kata fisabilillah maka akan menjadi mulia. Ketika si bangsat ketika mengaku cucu Nabi maka akan banyak pengikutnya. Masya Allah. Semua itu karena apa? Perut. Kekuasaan, saudara. Kekuasaan. Perut. Mereka yang dapat dana dari bohir miliaran, mereka yang dapat gawiran dari para pengusaha-pengusaha, karena dianggap pengikutnya banyak. Ini sangat menakutkan. Ketika pasukannya sudah banyak, diskotik harus memberikan jatah kepada ketuanya. Ketika pasukan yang putih itu, yang jihad-jihad itu banyak, maka itu perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik perkantoran di seluruh Jakarta setor ke organisasi tersebut. Masanya banyak, mau direcokin. Pengusaha pun nggak mau direcokin, nggak mau ribet, dia usaha. Siapa yang untung? Apakah kalian yang dimanfaatkan sama mereka yang untung? Tidak. Kalian anggota-anggota, apakah kalian yang untung? Tidak. Kalian itu cuman ketika ada kegiatan, untungnya dapat nasi bungkus, saudara. Maka bertobatlah, minta ampun sama Allah. Ingin kembali jati diri bangsa Anda, menjadi orang Indonesia yang mencintai tanah air Anda, ya, coba ngaji karo ulama-ulama, kiai-kiai NU. Ngaji adem. Karena bisa dibedakan oknum dengan tidak. Ketika engkau ngaji pulang-pulang bunga, hatinya seneng, berarti kamu mendapatkan keberkahan, ngalap berkah daripada kiai. Tetapi ketika kamu pulang dari pengajian dengan memparat, dengan semangatnya overdosis seperti iblis, berarti kamu tidak tepat. Ya. Tinggalkan yang model-model seperti itu. Tinggalkan kiai-kiai ulama yang isinya menjelek-jelekkan pemerintahannya, yang kerjanya menjelek-jelekkan pemimpinnya. Tinggalkan, nggak usah diikutin, karena kita orang muslim sudah diajarkan bahwa kita harus taat kepada seorang pemimpin. Ya. Lah pemimpinmu siapa? Jokowi. Imam besarnya di Indonesia saat ini siapa? Jokowi. Taati. Taat aja udah. Ikut. Kita jadi makmum sebagai rakyat. Kita makmum. Dalam berbangsa bernegara, pemimpin kita siapa? Berbangsa bernegara Jokowi. Beragama siapa? Nabi Muhammad SAW. Itu pemimpin kita. Jadi perlu saya sampaikan.
Tidak usah takut kiai-kiai untuk menyuarakan. Terus suarakan. Tuntut di daerah-daerah lain, tuntut semuanya menuntut. Ini harus diperjelas dugaan fitnah Kiai Imaduddin terhadap Habib atau Ba'lam. Kiai Haji Imaduddin harus diberikan pelajaran ketika memberikan fitnah. Tetapi selama ini tidak ada yang mampu membantah penemuan-penemuan penelitian karyanya dari Kiai Imaduddin. Kita harus apresiasi. Bisa-bisa benar. Nah, kalau ini benar, berarti selama ini kamu cuma diperbudak atas nama kemuliaan. Mengerikan atau tidak? Mengerikan? Dan sekarang ini Kiai Haji Imaduddin sudah dikawal oleh para intelijen. Ayo. Bahkan silaturahminya tadi ada Kiai Fuad Pleret itu juga dikawal oleh bintang dari Densus 88. Berarti, nah kalau seandainya Kiai Haji Imaduddin ini orang yang sembarangan, asal-asalan, tangkap aja itu Kiai Haji Imaduddin. Iya, Cak Islah juga datang tadi, ikut. Bahkan Gus Islah pun datang, Islah Bahrawi. Artinya, ini orang-orang intelektual yang sedang ingin berusaha berjuang untuk meluruskan sesuatu yang jaga benar tetapi salah. Nah, moga para alim ulama, para kiai ngapunten, tidak usah khawatir ketika menyuarakan sebuah kebenaran. Allah bersama kita semua. Yang mengawal perjuangannya Kiai Imaduddin kalau itu betul. Yang mengawal perjuangannya Kiai Haji Imaduddin adalah Bantani. Insya Allah mujahid-mujahid yang sejati. Insya Allah. Ya. Insya Allah kiai-kiai di kampung sudah setuju dengan Kiai Imaduddin. Oh ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Saudara-saudaraku muslim di Nuswantoro semuanya setuju, harus setuju. Atau tanpa kebenaran Anda menolak, tanpa kepastian Anda menolak, bahkan Anda melawan Kiai Haji Imaduddin, berarti Andalah orang muslim di Indonesia yang menjadi pengkhianat, yang sudah menjilat para budak, yang sudah menjadi budak. Setuju tidak? Orang-orang yang mengingkari itu, yang mengingkari kebenaran, berarti mereka sudah menjadi nafsu-nafsu budak kelompok-kelompok itu. Setuju? Ya? Setuju, saudara? Mereka adalah pengkhianat bagi agama, bangsa, dan negara.